Salam dan selamat pagi saya ucapkan kepada Jemaat BM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia dan saudara seiman yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus yang mengikuti kebaktian online pada pagi ini 25 April 2021. Selamat beribadah kepada semua walau di rumah masing-masing ataupun dimanapun Anda berada. Untuk pengetahuan seluruh jemaat, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB telah dilanjutkan dari 16 hingga 29 April 2021. Mari jemaat sekalian kita sama-sama patuh kepada Perintah Kawalan SOP Kerajaan untuk mematahkan rantaian jangkitan virus COVID-19 serta kuat dalam doa, mohon pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena dapat beribadah kepadanya seperti biasa, walaupun secara online kita tetap dengan hati yang gembira sama-sama dapat memuji dan memuliakan namanya dan mendengar daripada sabda firman-Nya. Jemaat sekalian dan saudara semua, acara kebaktian kita pagi ini akan berjalan seperti biasa, dimulai dengan doa pembukaan dan diikuti dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dan seterusnya pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Reverend Robin Atto. Moga lewat kebaktian pagi ini, jemaat semua akan dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Norma baru kebaktian gereja kita, uang persembahan dan perpuluhan kita beri secara online atau bank in kepada akaun gereja kita seperti yang tertera di akhir kebaktian nanti. Oke, untuk memulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan memimpin kita. Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur di atas pimpinan Tuhan kepada kami semua sepanjang minggu yang lalu sehingga kami dapat datang kepadamu pada pagi ini sama-sama memuji dan memuliakan namamu. Kami serahkan mereka yang mengambil bahagian di dalam kebaktian ini, baik tim pujian dan penyembahan, begitu juga Reverend yang akan menyampaikan firman-Mu. Mohon Tuhan memberkati semuanya, pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu untuk memberkati kami seluruh jemaat. Begitu juga kami berdoa untuk jemaat yang dalam kelemahan tubuh, baik yang di hospital ataupun di rumah masing-masing. Kami mohon lawatan Tuhan ke atas mereka. Engkau jamah mereka dengan tangan-Mu yang berkuasa untuk memberi mereka kekuatan dan kesembuhan. Begitu juga kami berdoa untuk jemaat kami yang masih mencari pekerjaan. Kami mohon Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi mereka. Begitu juga anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan beri mereka semangat rajin belajar. Begitu juga hikmat agar mereka dapat menguasai pelajaran dan dapat lulus di dalam ujian-ujian yang mereka duduki dengan cemerlang. Terpuji nama-Mu Tuhan. Juga kami berdoa, mohon Tuhan beri perlindungan untuk seluruh jemaat daripada serangan penyakit khasnya jangkitan virus COVID-19. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau dengar dan jawab permohonan kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 139 ayat 3. Engkau memeriksaku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Engkau maklumi. Mazmur 139 ayat 4 dan 5. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurungku, dan Engkau menaruh tangan
rahmatmu ke atasku. Mazmur 139 ayat 6. Pengetahuanmu tentang diriku sangat dalam, terlalu dalam bagi pengertianku. Ayat 7. Kemanakah aku dapat pergi untuk menjauhkan diri daripadamu? Kemanakah aku dapat lari dari hadiratmu? Ayat 8. Jika aku pergi ke surga, Engkau di sana. Jika aku tidur di alam maut, Engkau di sana juga. Ayat 9. Jika aku terbang ke ufuk timur atau tinggal di ujung barat yang paling jauh. Ayat 10. Di sana juga kau dan mimpi aku, dan di sana pun kau akan menolong aku. Mazmur 139 ayat 11 dan 12. Ayat 11. Jika aku minta kegelapan melingkupi aku, ataupun cahaya di sekelilingku menjadi malam. Ayat 12. Namun bagimu kegelapan itu tidak gelap, dan malam itu cerah seperti siang. Bagimu gelap dan terang sama sahaja. Ayat 13. Engkau menciptakan segala bahagian badanku, Engkau membentuk aku di dalam rahim ibuku. Ayat 14. Aku memuji Engkau kerana Engkau menciptakan aku dengan baik dan luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyedarinya. Ayat 15. Ketika tulang-tulangku dijadikan dan dirangkaikan dengan teliti di dalam rahim ibuku, ketika aku tumbuh di sana secara rahsia, Engkau tahu aku bawa di sana. Ayat 16. Engkau melihat aku semasa aku di dalam kandungan ibuku. Jangka masa hidupku sudah ditetapkan dan dicatat di dalam kitabmu. Bahkan sebelum satu hari pun bermula. 17. Ya Allah, betapa sukanya zikiranmu bagiku, dan betapa banyak jumlahnya. Ayat 18. Jika dihitung bilangannya lebih banyak daripada butir pasir. Ketika aku bangun, aku masih bersama-samamu. Ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Pujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24 yang terakhir. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Mari jemaat Tuhan, kita muliakan Dia, kita muliakan Yesus, Allah Raja kita yang sungguh ajaib. Haleluya. Mari kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kita sorakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, amin, atas dunia. Haleluya Yesus, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu.
rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. We come to worship You, oh Lord. We come to worship You. Karena Engkau yang layak, Engkau yang layak, oh Tuhan. We come to worship You. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, haleluya Yesus, keindahan, ingatlah kerinduan kami. Kami nikmati hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan sekali lagi ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Bersama-sama di hadapan-Mu untuk menyembah memuji Tuhan. Allah yang hidup di dalam Kristus diberi kepada dunia ini. Mati, dikuburkan, dan bangkit semula. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Celikkan mata hati kami untuk mendengar sabda firman Allah. Berkati kata-kata yang sederhana untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini, untuk turut bersama siap mendengar sabda firman Tuhan. Mari Tuhan membuka mata hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh nikmati kebenaran firman Allah. Beri pengurapan secara khusus kepada firman-Mu, kepada kata-kata hamba-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, sekali lagi kita akan mendengar sabda firman Tuhan yang terambil daripada Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Injil Yohanes pasal 12 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara yang kami kasihi, merupakan kalimat penting yang kita akan selidiki pada hari ini, yaitu tentang kebangkitan Yesus adalah jaminan kebangkitan dan hidup. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati merupakan jaminan tentang kebangkitan dan hidup ini. Setiap orang dalam dunia ini yang berhadapan dengan keadaan kehilangan orang tersayang akan merasa kecewa, merasa sedih. Namun dalam bacaan ini memberi pengharapan dan penghiburan bagi orang yang kehilangan orang tersayang karena meninggal dunia. Kalimat ini merupakan kalimat penting yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian serta kehidupan sesudah mati. Dengan sebab itu mari kita lihat beberapa hal penting ini di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama ini adalah tentang kehidupan. Merupakan hal yang sangat penting diketahui oleh setiap orang. Yang pertama adalah Allah adalah sumber segala kehidupan. Sesuai dengan Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, kalau bukan Tuhan, segala-galanya sia-sia. Makna di sini merupakan sumber aliran tenaga yang bertahan untuk hidup adalah daripada Tuhan. Memang sesuai dengan kalimat ini Allah adalah sumber segala sesuatu yang hidup. Ayub pernah mengatakan dalam Ayub 1 ayat 21 ketika bencana hidup menimpa beliau. Dia katakan, terpujilah Allah. Dia yang berkuasa memberi, Dia yang berkuasa mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa di dalam menghadapi cobaan hidup. Dia tahu bahwa Tuhan sumber segala sesuatu yang memberi keperluan kehidupan yang boleh bertahan. Lalu kita lihat ucapan pengkhotbah pasal 12 ayat 7 mengatakan, debu itu kembali menjadi tanah seperti semula sedia kala. Tetapi roh yang dari Tuhan itu telah kembali kepadanya. Ini yang menunjukkan bahwa
Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu yang hidup. Pertemuan Yesus dengan tiga beradik ini, Marta, Maria, dan Lazarus yang mati ini, merupakan mengungkapkan sesuatu hal yang masih kabur, masih ragu-ragu dalam pengertian banyak orang. Sebenarnya dia adalah sumber segala yang hidup. Lalu apabila kita melihat dalam Mazmur 150 ayat 6, Allah memberi hidup kepada kita di dunia ini, ada tujuan. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan Dia. Dengan sebab itu saudara, kesempatan yang kita hidup dalam dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Pakailah hidup ini semaksimalnya untuk memuliakan Tuhan dalam kesempatan yang ada bagi semua kita. Ini hal pertama tentang kehidupan, sumbernya adalah Allah dan dikatakan Tuhan memberi kehidupan. Lalu hal yang kedua yang diucapkan dalam kata-kata ini adalah tentang kematian. Kematian itu adalah akibat dosa yang sudah masuk ke dalam dunia ini. Menurut Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa itu ialah maut. Termasuk dalam keluarga tiga beradik ini, kematian menimpa satu saudara mereka yang bernama Lazarus, sekarang dikatakan mati. Namun apabila kita lihat, walaupun kematian itu dibicarakan, penting kita tahu bahwa Yesus ada kuasa di atas kematian. Yesus yang sudah bangkit, Dia berkuasa di atas kematian. Maksudnya di sini kita melihat bukti kuasa itu, Yesus sendiri sudah bangkit dari kematian. Lalu apabila kita baca dalam ayat ini, kita lihat dalam bacaan kita, Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Kuasa Yesus atas kematian itu dalam hal Dia membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Waktu dia tiba, sudah 4 hari dikuburkan. Lalu dia tiba, saudarinya itu Marta mengatakan, ya Tuhan, kalaulah kamu ada di sini hari itu dengan lebih awal, saudara kami tidak akan mati, dia akan masih hidup. Ini sudah 4 hari. Lalu Yesus mengatakan di mana kuburannya. Yesus memberi kata ini yang di dalam bacaan kita. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup selamanya walaupun sudah mati. Marta bingung, bertambah bingung katanya, ya Tuhan, Anda tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Saudara kami sudah dikuburkan 4 hari. Lalu dia minta di mana kuburnya. Saudara, waktu Yesus tiba dalam ayat 43 ini, apabila dia tiba di tempat perkuburan itu, dia katakan, hai Lazarus, marilah keluar. Lalu keluarlah orang yang mati itu. Saudara, suatu hal yang terbukti bahwa Yesus berkuasa di atas kematian. Walaupun disebut kematian, tetapi ingat bahwa Yesus berkuasa di atas kematian. Setiap diri kita yang percaya kepada Yesus perlu mengetahui hal ini. Walaupun disebut kematian, secara tubuh itu sementara. Belum lagi berakhir dengan kehidupan ini. Ada lagi seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, ingat bahwa Tuhan yang saya dan Anda percaya itu ada kuasa di atas kematian. Pernah dia sebut dalam Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, Aku bersama Bapa, Bapa bersama aku. Kami adalah satu. Maksudnya,
Waktu Allah menciptakan dunia ini, Yesus sudah ada. Waktu dia berada sekarang pun sama-sama. Dia adalah Allah. Lalu yang berikutnya, yang ketiga yang kita lihat di sini, tentang hidup sesudah mati. Berkaitan dengan kata-kata yang kita sebut di sini, ada kehidupan sesudah mati. Memang Alkitab mengatakan, Wahyu 20 ayat 13, bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Alkitab yang menyatakan bahwa ada kebangkitan orang mati di suatu saat yang ditetapkan oleh Allah. Lalu kita lihat sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu merupakan jaminan kebangkitan saya dan Anda yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Alkitab yang berkata demikian. Alkitab yang mengajar kita petik-petikan kata daripada ajaran Yesus sendiri yang sudah bangkit dari kematian. Keraguan yang ada di setiap orang percaya sampai hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan. Jawaban untuk menghilangkan keraguan saya dan Anda bahwa kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa Anda dan saya akan bangkit sesudah mati tubuh ini. Yang seterusnya, Yesus sendiri yang memberi ajaran tentang hidup sesudah mati. Mari kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Yang pertama tentang orang kaya dan Lazarus yang terdapat dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 memberi kepada kita tentang ajaran tentang orang kaya dan Lazarus. Keduanya sama-sama hidup di dunia ini dengan penampilan yang berbeda. Orang kaya itu memiliki semuanya, sementara Lazarus itu sangat menderita di dunia ini. Dua-dua orang ini mati dari dunia ini. Lalu Alkitab mengatakan yang Yesus ajarkan. Yang satu orang kaya masuk ke neraka. Yang satu Lazarus ini masuk ke pangkuan Abraham di kerajaan sorga. Nah saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa ada kehidupan sesudah kematian tubuh ini. Perbedaan ini orang kaya masuk neraka, yang miskin ini masuk surga. Apa yang sebenarnya berbeda? Waktu orang kaya itu berada dalam dunia ini, dia tidak pedulikan tanggung jawabnya tentang orang yang miskin. Sementara Lazarus ini hanya mengharapkan sesuatu yang hanya harapannya adalah kepada Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, mengajar kita. Kehidupan ini setelah mati ini ada sesuatu lagi yang akan kita tempuh. Dengan sebab itu waktu kita berada dalam dunia ini, kalau kita adalah golongan orang yang mampu, marilah kita lihat tanggung jawab kita untuk menolong orang yang tidak mampu. Orang kaya ini tidak mengharap sesiapa yang boleh menolong. Kekayaannya menjadi sandaran hidup. Tidak perlu orang lain, tidak perlu Tuhan menolong dia. Namun Lazarus hanya Tuhan saja yang mampu menolong dia. Saudara, kalau kita memiliki harta banyak, ingatlah bahwa harta itu adalah Tuhan punya. Nyawa kita adalah Tuhan punya, seperti khotbah minggu yang lalu. Orang kaya yang disebut bodoh karena tidak memikir tentang akhir hidup setelah mati di dunia ini. Sementara Lazarus ini berada di pangkuan Abraham di sorga. Saudara, ini yang diajar oleh Yesus tentang ada hidup sesudah kematian tubuh ini. Yang seterusnya Yesus memberi ajaran, dia sendiri mengajar dalam Yohanes 14 ayat 19. Bahwa ada kematian, kemudian ada kehidupan setelah kematian. Alkitab menyebut, saya mau membaca Wahyu pasal 20 ayat 14. Wahyu pasal 20 ayat 14 ini memberi kepada kita suatu pernyataan penting bahwa kehidupan ini
ada kematian kedua. Wahyu 20:14 mengatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Saudara Bapak Ibu sekalian, walaupun tadinya pertemuan dengan Marta yang membangkitkan Lazarus itu hidup di dunia ini, tetapi setelah ini, setelah kematian secara tubuh yang terakhir nanti, ada kematian kedua, masuk neraka, sementara yang percaya Yesus masuk surga. Saudara jemaat yang kami kasihi, firman Tuhan hari ini adalah pertemuan Yesus dengan Marta, Maria, dengan Lazarus yang dibangkitkan. Merupakan suatu jaminan untuk kita melihat hidup ke depan. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu adalah jaminan kebangkitan orang percaya kepadanya. Jika saya dan Anda percaya kepada Yesus yang sudah bangkit ini, itu merupakan jaminan. Suatu jaminan yang akan ditunaikan kemudian setelah kematian tubuh ini. Sudahkah Anda menyerahkan hidupmu kepada Yesus yang sudah bangkit dari kematian ini? Karena dialah yang berkuasa atas hidupmu. Dialah yang berkuasa atas kematian kita. Saudara Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kehilangan sesuatu jaminan. Sementara sebenarnya ada jaminan untuk hidup bersama Tuhan yang memilikinya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah jaminan bagi setiap orang percaya. Hari ini meteraikan firman-Mu dalam hati semua anak-Mu. Dimanapun kami berada, walaupun tidak dapat berkumpul secara fisik ini, namun Roh Allah boleh menolong kami untuk mengerti firman-Mu, bahwa kebangkitan Kristus sesudah kematian ini merupakan jaminan bagi kami semua. Hari ini biarlah kami berpegang teguh kepadamu, serahkan hidup seluruhnya kepada Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu yang mana menghadapi kesulitan, pergumulan, sakit atau masalah pribadi. Tuhan menolong kami. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Berlari padamu, berlari padamu, hidupku pun penuh, berlimpah kasih-Mu, Kau tiada bandingannya, Tuhan berkuasa selamanya. Kisah yang ada, Kau agung, seluruh bumi berseru, Kau hadir.